Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik dan siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Perkenalkan, hari ini Ibu akan mengajar prakarya Ibu Erna Adu SPD dengan topiknya adalah modifikasi media tanam. Tetapi sebelumnya Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini adalah memodifikasi media tanam tanaman sayuran berdasarkan identifikasi sesuai wilayah setempat. Adapun indikatornya adalah mengidentifikasi media tanam tanaman sayuran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian modifikasi. Yang kedua, memahami jenis-jenis modifikasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi media tanam tanaman sayuran. Sekarang kita lihat tentang pengertian modifikasi. Pengertian modifikasi secara umum adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Nah, jenis-jenis modifikasi. Yang pertama, kemasan produk kerajinan fungsi pakai. Nah, produk kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar terlihat lebih menarik dan tahan lama. Kemasan dan modifikasi produk kerajinan fungsi pakai yang paling banyak dipakai orang di toko adalah plastik. Nah, plastik dapat menghindarkan produk kerajinan dari debu dan jamur. Benda yang terbuat dari daun dan kayu yang berukuran kecil dapat diselipkan silika anti jamur yang dibungkus kertas. Kemasan tidak hanya disiapkan untuk karya yang dijual, tetapi juga dapat sebagai pelengkap karya kerajinan yang akan dipamerkan dengan tujuan karya dapat terlihat lebih dominan. Misalnya, botol aqua bekas yang dijadikan pot bunga dicat dan dihias dengan indah. Dengan demikian, botol plastik bekas tersebut lebih terlihat indah dan menarik. Yang kedua, modifikasi produk kerajinan fungsi. Nah, modifikasi produk kerajinan fungsi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggayakan bentuk dan yang kedua menyederhanakan bentuk. Anak-anak, kita lihat tentang menggayakan bentuk. Nah, berkarya dengan satu jenis model karya akan menemukan rasa jenuh, apalagi jika peminat makin berkurang. Hal ini dapat dilakukan adalah mengkreasikan karya dengan memodifikasi, baik dengan menyederhanakan atau menggayakan bentuk, teknik atau dekorasinya agar terlihat sedikit berbeda. Menyederhanakan bentuk dapat dihasilkan karya yang tidak biasa untuk mengurangi karya yang menonton. Menggayakan bentuk seolah-olah ada peningkatan kreativitas dalam karya meskipun yang diubah hanya sebagian kecil saja. Menggayakan dan menyederhanakan bentuk ini dapat dilakukan pada bahan dasar, teknik atau motif dari karya kerajinan. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah karya asli yang akan digayakan atau disederhanakan harus ada terlebih dahulu sebagai patokan agar dapat dihasilkan desain baru. Dalam berkarya kerajinan, banyak hal bisa dilakukan. Jika kesulitan ide atau gagasan, yang banyak orang lakukan adalah menggayakan atau mengelaborasi atau menambah bentuk dari produk asal yang menarik perhatian. Nah, perilaku demikian masih disebut kreatif karena hasilnya adalah penciptaan bentuk baru yang berbeda dari contoh aslinya. Yang kedua adalah menyederhanakan bentuk. Nah, penciptaan karya tidak hanya dihasilkan dengan cara menambah bentuk pada sketsa bentuk asal hingga menjadi bentuk baru, namun dapat pula dengan cara menyederhanakan bentuk hingga menghasilkan bentuk baru. Nah, perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan
tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Misalnya membuat kemasan untuk produk kerajinan modifikasi dari bahan alam. Dalam membuat karya modifikasi tentunya tidak hanya dengan menggayakan atau menyederhanakan bentuknya, tetapi juga dapat dipadukan bahan dan tekniknya agar didapatkan produk kerajinan yang jauh lebih memiliki daya tarik. Karya modifikasi dapat dipadukan dengan beberapa bahan atau beberapa teknik. Hal yang terpenting adalah kedua bahan atau teknik yang dipakai merupakan kegiatan membuat sebuah karya yang tidak meninggalkan peran fungsionalnya. Setiap daerah memiliki keunggulan kreativitas dalam memodifikasi kerajinan khas wilayah setempat. Yang berikut mengidentifikasi media tanam tanaman sayuran. Yang dimaksud dengan modifikasi media tanam adalah mengubah, memadukan sebagian atau seluruhnya dan mencampur media tanam dengan komposisi tertentu. Anak-anak teknik yang digunakan dalam hidroponik adalah hidroponik dan modifikasi wadah tanam. Salah satunya adalah vertikultur. Nah, bahan modifikasi media tanam sayuran itu berasal dari sampah atau barang bekas yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gelas aqua, botol plastik, arang, styrofoam, dan lain-lain. Anak-anak bisa lihat contoh modifikasi media tanam yang ada di slide ini. Ini botol plastik, botol aqua, botol spray, botol Coca-Cola yang digunakan untuk menanam bawang. Ini juga, ini barang bekas yang dipakai untuk menanam tanaman. Ini juga, ini botol aqua yang dimodifikasi sedemikian sehingga menjadi cantik. Ini dibuat seperti boneka, anak-anak bisa lihat proses pembuatannya ini, kemudian hasilnya seperti ini. Ini juga demikian, ini dari botol bekas yang dimodifikasi menjadi media tanam. Ini bisa digantung, bisa juga langsung ditanam pada botol tersebut tanpa digantung. Ini anak-anak bisa lihat digantung sehingga menghasilkan sesuatu yang menarik. Anak-anak bisa lihat ini. Ini botolnya dicat, kemudian diberi warna sehingga menjadi cantik. Ini lagi barang bekas, ada sepatu-sepatu yang ditanam dengan tanaman. Anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan nanti ada tugas yang dikerjakan di rumah, yaitu anak-anak memilih salah satu barang bekas atau sampah seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ada botol bekas, styrofoam, gelas aqua bekas, sepatu bekas, bisa juga menggunakan rak telur dan lain-lain, dan membuat satu buah wadah. Memilih salah satu barang bekas dan membuat satu buah wadah untuk membuat media tanam tanaman sayuran seperti contoh di slide sebelumnya, atau bisa juga memodifikasi sesuai dengan kreativitas anak sendiri. Jadi terserah modifikasinya seperti apa, yang penting cantik dan indah untuk dilihat. Dikumpulkan minggu depan sebelum mid semester, sebelum penilaian tengah semester. Nanti dikumpulkan di guru mata pelajaran prakarya untuk masing-masing kelas. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya, anak-anak jangan lupa mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti
Ujian tengah semester pada tanggal 21 sampai dengan 25 September 2020. Dan untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas pertama, yaitu menanam sayuran di rumah yang belum dibawa ke sekolah, nanti menggunakan media tanam ini untuk langsung menanam sayuran supaya guru-guru bisa mengambil nilai. Tapi kalau yang sudah mengumpulkan media tanamannya, tidak usah lagi media itu ditanam, tetapi dibawa media yang kosong yang sudah dimodifikasi sesuai dengan suruhan tadi. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu.